Dua orang ASN Metro diduga membuat kegaduhan di TPS 02 Kelurahan Yusudadi, Kecamatan Metro Timur, Metro pada hari pencoblosan Pilkada Rabu 27 November 2024. Berdasarkan informasi yang diperoleh Tribun Lampung dari Panwascam Metro Timur, dua orang ASN Metro yang diduga suami istri tersebut membuat kegaduhan di TPS 02 Yusudadi lantaran memaksa masuk ke area TPS. Panwascam Metro Timur Milky Luyan menuturkan ASN perempuan yang bernama Evi Diana yang merupakan PLT Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Metro itu ditugaskan sebagai pemantau pemilih oleh Kesbangpol Metro untuk memantau TPS 02 Yosodadi. Akan tetapi, saat berlangsungnya pemilihan atau pencoblosan di TPS 02 Kelurahan Yosodadi tersebut, Evi Diana memaksa masuk ke area TPS. Menurut Milky, berdasarkan PKPU nomor 17 tahun 2024, Melki menjelaskan, berdasarkan PKPU nomor 17 tahun 2024 pasal 31, penempatan pemilih, pemantau pemilihan terdaftar, masyarakat dan pewarta ditempatkan di luar TPS. Akan tetapi, yang bersangkutan memaksa masuk ke area TPS sehingga membuat kegaduhan. Jelaskan untuk kronologi di TPS 2 yang kabarnya dan beredar di berbagai sosial media tentang ada sedikit keributan ya Bang. Itu kronologi sebenarnya seperti apa sih Bang? Jadi sekira jam 2:15 itu saya ditelepon oleh PPS bahwasannya ada selisih paham yang terjadi di TPS 02 Yosodadi. Saya jalan ke sana, sesampainya saya di sana ternyata memang benar lagi ada perdebatan antara pemantau pemilu yaitu Bu Epi, kebetulan beliau ini dari Dinas UMKM, pemantau pemilu, yang dikarenakan dia itu ingin masuk ke dalam karena panas dan ditegur oleh PTPS bahwasannya pemantau pemilu itu tidak bisa berada di dalam TPS sehingga disuruh mundur. Nah, karena disuruh mundur itu terjadi perdebatan dan dia merasa bahwasannya saya ini adalah resmi pemantau pemilu. Nah, pada saat itu juga pas saya sampai di sana itu ada suami beliau, Dr. Asril kalau tidak salah namanya. Kebetulan beliau dinas di rumah sakit umum. Nah, beliau itu juga berdebat. Setelah saya berikan penjelasan ke Bu Epi itu, Dr. Azril itu meminta aturannya mana, kata dia. Ya, saya jelaskan bahwasanya berdasarkan PKPU 31 itu, PKPU di pasal 31 itu penempatan pemilih, pemantau pemilihan terdaftar masyarakat dan pewarta ditempatkan di luar TPS. Nah, tapi beliau ini tidak terima karena beliau beralasan ada diatur undang-undang bahwasannya pemantau pemilu itu bisa di dalam. Tapi saya nggak tahu itu undang-undang berapa karena yang ditunjukkan bukan bentuk undang-undang, tapi catatan yang ada di handphonenya. Nah, intinya dia merasa istrinya itu terzolimi karena tidak diperkenankan masuk TPS sedangkan itu kondisinya panas. Sebenarnya kalau untuk yang berkaitan atau yang berkepentingan sendiri hanya Bu Epi kan di situ, karena dia selaku pemantau pemilu sendiri. Iya, nah itu. Dan di situ juga dijelaskan bahwasanya pemantau hanya boleh di luar ya. Iya. Nah, Bang, sebenarnya selain daripada dia mengaku kepanasan, ada nggak sih alasan rasional yang dia sebutkan mengapa dia harus tetap mengotot untuk tetap ke dalam gitu? Alasan rasionalnya itu sebenarnya Bu Epi tidak memberikan penjelasan apapun. Yang vokal itu cukup vokal itu suaminya. Suaminya itu atau Dr. Asril itu dengan dasar undang-undang, tapi saya tidak lihat undang-undang berapa karena itu di catatan HP yang isinya pemantau itu boleh berada di dalam itu. Tapi kami berikan penjelasan ke Pak Azril itu bahwasannya Bapak masuk nggak di dalam SK sebagai pemantau ini? Bapak diutus tidak? Mohon maaf Pak, Bapak tidak ada kepentingan untuk memberikan penjelasan terhadap ini. Jadi Bapak mohon jangan ikut terlalu dalam. Itulah yang kami sampaikan ke Dr. Asri. Sebenarnya ada sanksi juga nggak sih kalau seandainya masyarakat atau yang tidak berkepentingan yang diatur oleh PKPU dan memaksa untuk masuk, atau masih dalam proses kajian hal-hal seperti itu? Kalau terkait ini masyarakat umum atau pemantau yang tidak boleh masuk itu ya kami lakukan
persuasif sebenarnya kemarin itu. Jadi tidak ada sanksi yang kami berikan pada saat itu karena kami coba lakukan itu secara persuasif, memberikan pengertian. Oke. Namun akhirnya semuanya berjalan dengan lancar itu. Iya, namun akhirnya Pak Asril dia menerima, dia pergi dan Bu Epi juga di luar TPS ya. Tapi walaupun dengan keadaan hatinya kita nggak tahu ya. Tapi kalau terlihat seperti belum menerima, tapi dia berada di luar. Sempat terkendala nggak dengan adanya keributan atau kegaduhan di TPS tersebut ketika Iya. sudah itu terjadi? Lumayan lah karena kejadian itu penghitungan suara itu sempat tertunda cukup lama ya, setengah jam lebih, hampir 1 jam lah kurang lebihnya itu, sampai dengan perselisihan itu terselesaikan. Kemudian setelah dari adanya kegaduhan tersebut, setelah perhitungan suara sudah dilakukan, apakah ada konfirmasi ulang dari pihak yang bersangkutan selaku yang bernama Evi dan juga Hasril itu kepada pihak KPPS maupun PTPS ataupun Panwascam dengan ada kegaduhan tersebut? Ada bentuk klarifikasi nggak? Klarifikasi tidak? Sampai hari ini tidak ada klarifikasi apapun baik dari Bu Epi atau Pak Asril.